Oke, teman semuanya. Saatnya kita masuk ke materi. Saya sapa kembali teman-teman semua yang hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bersyukur lalu bersolawat untuk mengawali aktivitas kita, kegiatan kita pada pagi hari ini. Saya doakan Bapak Ibu semua yang hadir mendapatkan rezeki yang berkah berlimpah, kehidupannya eh, dahsyat luar biasa, pasangan taat setia, putra-putri solih solihah, pasangannya juga solih solihah, ya. Sahabat ada di mana-mana, badan sehat prima luar biasa, wafatnya husnul khotimah, masuk surga berkumpul bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, ini tanggal 1 di bulan Juni, berbarengan dengan tanggal 15 bulan Zulhijjah. Ingat ya, 1, 15. 16 berarti tanggal 2. 13 tanggal 3, 17 tanggal 3, seterusnya ya, agar Bapak Ibu juga semakin mudah mengenali, menghafalkan bulan-bulan Hijriah, dimulai dari Muharram sampai dengan Zulhijjah. Zulhijjah adalah bulan ke-12, bulan terakhir di bulan Hijriah, dan kita sudah masuk di penghujung. 15 hari ke depan kita sudah ganti tahun ya, ganti tahun 1448 Hijriah. Saya akan siapkan materi spesial nanti di tanggal 1 Muharram, insya Allah ya. Saya akan siapkan materi spesial nanti untuk hijrah mudah ya, dengan jurus-jurus magnet rezeki. Oke, Bapak sekalian, Bismillah. Kita belajar hari ini tentang sebuah pertanyaan. Setelah Idul Adha, apa lagi Pak? Gitu ya. Oke, baik Bapak sekalian. eh Izin ya, saya nggak pakai PPT ini ya, tapi saya siapkan materinya, insya Allah ya. Izin ya, saya sambil membaca materinya yang saya siapkan ya. Habis kalian, Idul Adha telah berlalu, oke ya. Bahkan kita tasrik juga udah selesai ya. Bahan kurban sudah kita sembelih. Nah, daging udah kita bagikan, sebagian kita simpan di kulkas ya, sebagian kita masak rendang, kita masak sop, pindang, apapun nih, sate dan sebagainya. Jadi ada yang dimakan, ada yang disimpan, ada yang dibagikan. Dibagikan dalam bentuk daging utuh, dibagikan dalam bentuk daging yang sudah dimasak, ya, dimakan. Memang begitu. Allah menganjurkan sembelihan kurban, lalu makanlah dari hewan kurban itu, simpan dan berikan kepada yang membutuhkan. Berikannya kepada siapa? Fakir miskin, yatim duafa, bahkan bisa dihadiahkan kepada orang-orang yang mampu juga boleh, ya, untuk sama-sama merasakan keberkahan ibadah kurban setiap tahunnya. Nah, bahkan takbir sudah berhenti berkumandang. Ya. Di tanggal 13 kemarin, hari Sabtu, kita masih takbiran. Ya. Usai sholat asar, Assalamualaikum, Assalamualaikum, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tanggal 13 Zulhijjah, hari tasrik terakhir. Ya, itu kita masih mengumandangkan takbir. Namun hari ini, di tanggal 15 ini, takbir juga sudah berhenti berkumandang, teman-teman. Pertanyaannya, setelah Idul Adha apa lagi? Ini tema yang menarik teman-teman semuanya ya. Apakah semangat ibadah kita ikut berlalu? Apakah pengorbanan hanya berhenti pada hewan kurban saja? Ataukah justru setelah Idul Adha dimulai perjalanan yang sesungguhnya? Oke ya, ini kan kita gali nih ya dalam eh, waktu mungkin 30 atau 40 menit ke depan ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, misalnya, Idul Adha mengajarkan ketaatan tanpa syarat. Oke, apa yang pertama? Boleh tulis kolom chat sebenarnya. Yang pertama apa? Idul Adha mengajarkan ketaatan tanpa syarat. Oke ya, silakan boleh di chat, tulis di chat. Saya juga minta teman-teman untuk tulis di catatannya ya. Nanti akan saya buatkan posternya insyaallah ya, teman-teman. Siapkan akan saya buat posternya, saya buatkan insyaallah. Oke, silakan saya tunggu nih yang mau nulis. Boleh ya. Yang pertama, Idul Adha mengajarkan ketaatan tanpa syarat. Materi ini sebenarnya udah yang ketiga kali ya. Kenapa tiga kali? Pertama, Bunda Mice udah menyampaikan. Setiap kita punya Ismail yang harus sampaikan tuh. Ini masih berhubungan tuh. Lalu kemarin Bunda Selviani menyampaikan lagi, ya kan? Ketaatan merubah takdir. Temanya beda-beda temanya. Namun
isinya mirip-mirip, sama ya. Termasuk hari ini, saya ingatkan kembali setelah itu ada apa lagi gitu ya. Nah, isinya sama, sama dengan materi Bunda Mice, materi Bu Selviani, tapi nggak apa-apa deh. Kita mengulang-ulang, murojaah agar semakin paham. Bu Rismawati, silakan Bu Rismawati, boleh. Idul Adha mengajarkan ketaatan tanpa syarat. Yes. Kita lihat kan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam bukan sekedar penyembelihan, ya. Tetapi lihat ketaatan beliau. Ketika ada perintah Allah untuk menyembelih Ismail, beliau nggak berkata, "Ya Allah, apa manfaatnya? Ya Allah, apakah ada pilihan lain ya Allah?" Nggak ada pertanyaan itu. Beliau hanya taat. Beliau memilih taat. Di Quran surat Asy-Syaffat kan diulang kembali 102, 103 dan beberapa ayat berikutnya. Di antara ini kutipan 103-nya, maka ketika keduanya telah berserah diri, ya, ketika keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, ya. Sudah nih berserah diri, pasrah saja, taat saja. Nggak ada lagi eh, pertanyaan apa ibu, babi ibu nggak ada lagi. Bahkan di dalam riwayatnya digoda tuh beliau oleh setan ya kan ya. Setan menggoda beliau, "Hei, jangan itu anakmu, jangan, hentikan, stop, nggak bener ini," gitu ya. Lalu beliau ambil batu lempar setan ini. Inilah menjadi syariat lontar jumroh ya. 3 kali datang, datang lagi bisikin lagi, itu anakmu sendiri, kamu nanti menyesal dan sebagainya. Lalu lempar lagi, lempar jumroh sampai 3 kali. Akhirnya apa? Akhirnya melontar, melempar iblis tadi itu, setan itu menjadi salah satu syariat di ibadah haji yaitu melontar jumroh. Setelah apa? Setelah wukuf di padang Arafah. Tahu Arafah dan malam di Musdalifah. Lalu ada syariat untuk mengambil batu-batu kerikil di Arafah, lalu melontar jumroh ya, nafar awal, nafar sani sampai eh, kubro ya, sampai sampai yang terbesar akobah. Nah, teman semuanya, ini adalah bentuk syariat yang diajarkan oleh Ibrahim alaihissalam. Waktu itu beliau sekali lagi taatnya, eh, ketaatan tanpa syarat. Nah, teman-teman semuanya, rezeki terbesar bukan uang sebenarnya ya. Sekali lagi, rezeki terbesar bukan uang atau harta, tetapi eh, kemampuan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemampuan kita untuk taat itu rezeki besar misalnya. Teman-teman semua ya, lihat. Ini ada perintah kurban. Perintah kurban tuh setiap tahun dari kita belum ada ya. Siapa di sini ya? Semuanya dari 130 orang yang hadir ini, dari kita belum lahir udah ada perintah ini. Kurban ini ya. Sampai sekarang Bapak Ibu udah melahirkan berapa kali nih, Ibu-ibu nih, ya. Bahkan udah punya cucu lagi gitu ya. Kok belum pernah kurban gitu ya. Nah, ini pertanyaan yang nyengat ini ya. Perintah kurban ada sejak kita belum lahir semuanya, ya. Bahkan kita lahir pertama umur umur 5 tahun diajak ke masjid yuk, kenapa ngeliat motong kurban gitu yang lihat udah tahu tuh ya. Lalu mulai remaja, bantu-bantu bersihkan, mungkin kan kotorannya, bersihkan, menyiapkan rumput dan sebagainya. Mulai itu agak dewasa lagi, mulai nambah lagi, mulai jadi panitia, mulai jadi bagi-bagiin, bungkusin, making, nganter-nganterin gitu ya. Terus sampai mulai punya rumah tangga, ya, berkeluarga. Belum juga kurban semuanya, belum juga kurban nih udah rumah tangga. Rumah tangga, kita aduh nambah ada pengeluaran A B C D, punya uang belum mikirin kurban. Terus punya anak satu belum mikirin kurban. Punya anak dua, tiga, empat belum kurban juga. Nah, mau kapan misalnya kita nih kurban gitu ya. Perintah kurban ini sejak belum kita ada ya. Jadi sekali lagi, rezeki yang terbesar bukan uang tetapi ketaatan kita, mampu taat. Nah, teman-teman, ketika sudah kita bisa berkurban nih ya, Masya Allah ya, ketika kita bisa berkurban, ya Allah, Bismillah gitu ya. Lalu akhirnya kita menguatkan azam kita, ya Allah, saya akan berkurban mulai tahun ini dan seterusnya. Masya Allah, Masya Allah, energi luar biasa. Rasanya itu luar biasa ya. Bapak Ibu pasti merasakan yang sama. Bapak Ibu di sini yang sudah menyembelih hewan kurban berkali-kali, bertahun-tahun, dari muda dulu sampai hari ini nggak pernah putus, nggak pernah absen untuk kurban. Rasakan energinya, absen. Rezeki itu nggak terhitung dan terbanding dengan uang yang sejumlah apapun dibanding dengan rasa, eh,
kebahagiaan kita, rasa ketenangan kita ketika kita mau mampu menaati perintah Allah dalam bentuk berkurban. Karena memang di hari nahar, hari penyembelihan, hari Idul Adha, tanggal 10 Zulhijjah itu hanya ada dua ibadah utama. Ya, hanya ada dua ibadah utama. Semuanya ada ibadah, banyak ibadah dia. Tapi yang paling utama, yang paling Allah cintai di hari itu hanya dua. Apa itu? Ibadah haji dan ibadah kurban. Dua itu. Itu yang paling Allah sukai. Misalnya ini ada nilainya 100 gitu ya, 99, 98, terus gitu dia. Nah, yang hari itu, yang powerful nilainya di mata Allah adalah berhaji dan berkurban. Kalau punya harta banyak di hari nahar, punya harta banyak di hari nahar, miliaran rupiah uangnya, sedekah kemana-mana, tapi nggak kurban gitu, nggak menyembelih kurban, masih lebihlah baik menyembelih hewan kurban. Walaupun hanya satu ekor domba. Bahkan kemarin saya lihat di daerah kami, bisa lihat ya, satu ekor domba betina pula, gitu ya. Saya hitung saya tanya berapa dapat beli domba betina ini, gitu ya. 1,7 Pak. Murah banget ya. Ya Alhamdulillah Pak, mampu saya baru itu. Masya Allah sayangnya. Mampunya baru 1,7 domba betina. Yes, nggak apa-apa. Bismillah. Ya, Bismillah. Ini adalah kemampuan luar biasa. Lalu akhirnya meningkat. Ya, yang penting apa? Jangan absen untuk nggak kurban di tahun ini. Jangan absen. Ya, maka teman-teman semuanya, saya ucapkan selamat ya. Barakallah, selamat, kebahagiaan yang luar biasa, keberkahan yang luar biasa bagi Bapak Ibu yang sudah menyembelih hewan kurban di tahun ini. Bagi yang belum, karena mungkin ketidakmudahan dalam urusan yang lainnya, insya Allah menjadi kekuatan di hari ini dan setelahnya untuk mengazamkan, meniatkan, dan Allah mudahkan untuk bisa berkurban di tahun mendatang. Kita sering lihat ya, Bapak sekalian di TV-TV itu seorang pencuci tugas, bahwa tugasnya nyuci gitu ya. Dia, aduh, pengembala, dia pemulung gitu ya. Tapi dia kekuatan niat beliau. Dia pemulung. Tapi hasil dari penjualan eh, barang-barang yang dipungut itu, yang dipulung itu, nggak untuk dunia, Ustaz ya. Nggak untuk bangun rumah, nggak untuk eh, mungkin biaya kebutuhan lainnya, nggak untuk beli handphone, nggak untuk beli yang lainnya, tapi untuk apa? Kurban misalnya. Dikumpulkan 100, 200, 300, pas di penghujung bulan di penghujung bulan Zulqaidah, mau masuk bulan Zulhijjah, beliau keliling nyari kambing, nyari hewan kurban. Lalu beli, dapatlah uangnya. Mungkin ada yang 2 juta, 3 juta, 1,5. Saudara. Lihat tuh, ketaatannya. Itu rezeki, ketaatan seperti itu, Masya Allah. Saudara. Nggak bisa terbanding, sebanding dengan orang yang punya harta berkah berlimpah, banyak, melimpah ruah gitu ya. Punya rumah, mobil, mewah gitu ya. Tapi Masya Allah, nggak sebanding yang dikorbankan dengan seorang pemulung tadi. Sekali lagi, yang pertama, rezeki terbesar sebenarnya bukan masalah uang atau harta, tapi lah kemampuan untuk taat. Ya. Kemampuan kita untuk taat kepada Allah itu rezeki. Maksudnya. Bapak sekalian hari ini bisa bangun qiyamul lail, saat subuh. Wah itu rezeki yang besar Bapak sekalian ya. Ada di sana banyak orang yang hartanya banyak, mobilnya mewah, ya rumahnya juga mewah, bahkan di dekat sawah juga gitu ya. Tinggalnya udah mewah beneran dekat sawah juga gitu ya. Saya lihat tuh di teman-teman ya, kampung-kampung ada rumah, mewah banget tapi di tengah-tengah perkebunan gitu ya. Tetapi lihat, dia nggak Allah bangunkan di yang mulai, saya lihat. Tidurnya mah awal, pakai AC, kasurnya juga lembut, semuanya enak, wangi. Tapi bangunnya jam berapa saya lihat? Jam 5 subuh. Azan sudah selesai, sudah iqomah, gitu ya. Lalu udah gitu masih kurang, tidur lagi habis subuh. Bangun lagi nanti jam ini, Masya Allah. Ada orang yang begitu, Bos. Lihat, tapi rezeki
ketaatan itu adalah luar biasa. Bapak bisa hadir saat subuh berjamaah, itu ada yang sambil baca Quran, ya Masya Allah ya. Ada yang sambil sedekah, ketaatan ini luar biasa. Nilainya nggak terbanding dong saya dengan apapun. Oke, sekali lagi, faktanya banyak orang mengejar rezeki berupa harta benda yang lainnya, tetapi sedikit yang mengejar ketaatan. Faktanya banyak orang yang mengejar rezeki berupa harta benda dan lainnya, namun tidak banyak yang mengejar ketaatan. Ya, bismillah kita hadir di sini Bapak sekalian ya. Di kelas Jumat Box ini insya Allah kita berupaya nih mengejar ketaatan setiap hari Bapak sekalian ya. Setiap hari Bapak sekalian ya. Nah, insya Allah kami nanti alumni LTHMR Lampung, ini ada Pak Ujang Jana ya, Masya Allah. Kami akan juga akan buat satu program teman semuanya ya. Ini sekedar info saja ya. Tadi saja kami akan nanti akan pembinaan alumni THMR Lampung membuat Zoom-nya jam 3 pagi sampai jam 4 pagi ya, Masya Allah. Ini saya mau tantangan nanti ya. Tantangan untuk alumni-alumni THMR di Lampung nanti kita akan saya buat Zoom jam 3 sampai jam 4 pagi. Kok malam-malam banget misalnya ya kita ngajak supaya mereka tuh bangun qiyamul dulu gitu ya, mari pagi qiyamul nanti kita mau usaha bareng-bareng. Nah setelah itu kita mau usaha bareng-bareng, sharing-sharing tentang pengamalan rezeki, lalu setelah itu jam 4 pagi bisa fokus ke istighfar minta ampun, lalu setelah itu apa, setelah itu nanti ikut kajian subuh Black gitu ya. Jadi total insya Allah ya di hari Rabu insya Allah kita akan mulai ya. Ini khusus di teman-teman Lampung ya. Nanti sewaktu-waktu saya undang juga teman-teman yang lain. Oke, rezeki yang berharga adalah bisa taat kepada Allah dan mempunyai anak-anak yang soleh dan soleh. Keren banget Bu Fatimah Zahra ya. Bunda Yunita, Masya Allah nih banyak orang yang kuat mengejar rezeki tapi tidak mengejar ketaatan. Yes, Masya Allah. Terima kasih ya. Ini faktanya ya. Oke, yang pertama. Yang kedua, teman semuanya. Kita nggak banyak ya dari kita. Yang kedua, setelah kurban, saat setelah menyembelihan kurban atau setelah berkurban, berarti berkurban ini menyembelihan kurban ya, saatnya mengorbankan ego kita ya. Yang kedua, setelah kita menyembelihan kurban, setelah kita berkurban dengan harta kita lalu kita berikan hewan kurban, maka saatnya kita mengorbankan ego kita. Ya. Jadi menyembelih kambing atau sapi hanya berlangsung beberapa menit teman semuanya. Ya saya kemarin jadi eksekutor untuk menyembelih hewan kurban. Ada berapa ekor kemarin saya sembelih ya. Sapi ada dua, tambah dua, empat, tambah tiga, tujuh. Tujuh ekor saya menyembelih hewan kurban tuh mengeksekusi sapi hitungannya menit. Ya. Bismillahirrahmanirrahim terputus tuh ya, tersembelih itu kurbannya selesai. Lalu setelah itu di eh, dia udah hijau jagal, dirapikan ya, dikuliti, dicincang, lalu dibagikan sebagainya. Itu hanya perlu waktu berapa jam teman-teman. Tetapi menyembelih ego kita ini membutuhkan perjuangan seumur hidup ya. Jadi menyembelih ego kita ya, menyembelih ego kita ini perlu waktu berapa banyak? Bapak sekalian? Seumur hidup. Yes, seumur hidup kita ini. Karena ego itu ya nempel dengan kehidupan kita. Ya. Dari kita anak-anak sampai kita punya anak, ya, kita punya cucu, dari kita seorang cucung sampai kita punya cucung, ya, itu selalu ego itu ada selama kita masih hidup. Atau ego itu nempel dalam kehidupan kita, misalnya. Oke, izin ini belum saya, anu ya, belum saya speaker ini. Oke, eh, maaf ya teman-teman, saya nggak ingat ngefokusin ya. Sebentar, pin. Oke, baik. Jadi menyembelih ego itu perlu waktu perjuangan seumur hidup. Oke, setelah menyembelih hewan kurban, kita menyembelih ego kita. Dan menyembelih ego itu perlu waktu perjuangan seumur hidup. Ego mana Pak yang harus disembelih Pak? Ego mana yang harus dikorbankan? Pertama adalah merasa paling benar. Nah, ini kalau di jurus rezeki apa? Garis kebenaran. Yang namanya manusia dan manusia itu masih hidup, pasti
pasti ada perasaan merasa paling benar. Pasti itu. Ya, apalagi orang tua ya, kepada anak, kepada cucung gitu ya, kepada adik, kalau kakak kepada adik gitu ya, guru kepada murid-murid gitu ya, lalu pimpinan kepada bawahan gitu ya. Pasti ada energi yang namanya merasa paling benar. Dan energi sifat ego merasa paling benar inilah sifat ego yang ada dalam diri kita ya. Itu harus kita korbankan dan itu perjuangan seumur hidup. Ya, sampai Bapak Ibu sekalian baru bisa mengorbankannya, menyembelih ego kita ini setelah kapan? Setelah kenal ilmu magnet rezeki. Betul ya, Bu Yunita ya? Bunda Yunitria, Yunitra, Bunda Yunitra ya. Dari Berikan Baru betul ya. Kita menyembelih ego ini bahkan baru mampu setelah kita belajar mengenal rezeki, ketemu jurus garis kebenaran ya, betul ya. Dulu belum itu, wah nggak bisa kita kalahkan ego kita ini ya. Pokoknya nggak bisa. Kalau aku ya aku, kalau iya, kalau ini kalau itu gitu. Ya. Nggak ada tawar menawar. Apalagi ngomong Sumatera nih ya. Apalagi ngomong Sumatera ini. Wah, keren banget ini ya kalau untuk menjaga ini ya. Kalau di Lampung itu fiil gitu ya. Fiil itu sendiri ya. Lampung tuh ada eh, fiil itu wah, luar biasa tuh nggak bisa diruntuhkan gitu ya. Nah, teman semuanya perlu perjuangan seumur waktu. Apalagi nggak mudah. Yang nggak mudah meminta maaf. Nah, nih ya, ego ini. Ego yang kita ini nggak mudah meminta maaf. Ya, sudah kita eh, sudah kita apa namanya menurunkan kebenaran, ngaku kita ini salah, gitu ya, kita nggak benar. Lalu udah mampu itu pun kadang-kadang nggak mampu kita meminta maaf, nggak mampu meminta maaf. Dan beriring ini, kalau nggak mampu meminta maaf, ujung-ujungnya nggak mampu memaafkan. Pak Sofian asli orang Lampung ya, lahirnya di Lampung, Bu. Kalau bapak ibu saya Jawiyun, ya, bapak ibu saya Jawiyun, tapi lahir saya di kota Metro Lampung ya, Bu Maya ya. Oke, tapi ya tahu lah kan kalau ada di Lampung kan ada PI, ada sendiri ya. Ada beberapa di Lampung itu, wah ini nggak mudah itu ya diturunkan gitu ya. Kalau nggak pakai ilmu atau rezeki gitu ya, nggak mudah banget. Oke, sekali lagi, kalau kita nggak mampu meminta maaf, otomatis nggak mampu memaafkan. Pasti itu, ya. Jadi sebenarnya orang kalau kita sudah mampu meminta maaf kepada orang lain, artinya kita sudah ada energi memaafkan. Ya, karena kita menurunkan ego kita tuh, meminta maaf kepada anak, saya doa maafkan, maafkan ya, bapak yang salah, ibu yang salah. Artinya apa? Ketika kita ngomong maafkan ya, bapak yang salah berarti kita udah memaafkan anak kita, ya kan? Tapi kalau ngomong minta maaf aja nggak, ih, ngapain anak kecil, ngapain anak sendiri, mau maaf nggak boleh, arti apa? Dia belum mampu memaafkan. Ini beriringan ya, memaafkan dan meminta maaf itu beriringan. Oke, menurunkan garis kebenaran, memaafkan. Lalu ego kita yang masih muncul, seneng menyalahkan keadaan. Nah, kondisi yang suka menyalahkan keadaan ini, bisa lihat, ini sifat ego kita. Ya, wajar kita sering ngalahin keadaan. Tukang rasa budi bener, ya kan? Udah, semua disalahin. Kamu sih, ini sih, sepeda ini sih, jalan ini sih, Pak Gubernur ini gimana sih? Gitu. Pak Presiden gimana sih? Gitu ya. Pak RT gimana sih? Jabat-jabat disalahin semua tuh ya. Dari Presiden sampai RT disalahin semua. Ini gimana sih? Gitu. Pak Guru gimana sih? Nyalahin keadaan. Sampai-sampai sepatu disalah-salahin gitu ya. Di rumah ada kucing disalah-salahin gitu ya. Hewan binatang-binatang disalah-salahin. Nah, akhirnya nyalahin keadaan. Itu ego, Bos ya. Ego itu kita harus diturunkan. Mulai lagi ketika ada hal-hal yang nggak nyaman, nggak boleh lagi menyalahkan keadaan, menyalahkan diri sendiri yang nggak tepat dalam merespon, dalam bersikap, dalam bertindak, yang nggak tepat dalam eh, ya berbuat sesuatu, ya sehingga terjadi keadaan.
keadaan yang nggak sesuai dengan harapan kita. Dan yang berikutnya, ego yang harus kita sembih korbankan itu adalah merasa diri paling berjasa. Nah, ini teman-teman misalnya ini. Wah, ego ini ada ini teman-teman ya. Merasa, oh ini kalau nggak saya ini, ya kalau nggak saya ini nggak jadi nih kegiatan ini nih. Oh, kemarin tuh kalau saya nggak ikut datang, kalau kemarin saya nggak datang, nggak rame itu acara itu. Karena saya datang, ternyata tim saya banyak ikut tuh kan. Waktu waktu kemarin sebelum ada saya tuh cuma 10 orang gitu. Saya datang, tim saya ada 20 orang datang, gue jadi 50 orang tuh ruangan itu. Wih, kalau saya nggak datang, nggak tahu tuh. Ah, ngerasa paling berjasa. Udah saya lagi. Gitu. Eh, kalau nggak ibu itu, oh, nggak beres nih urusan kita ini. Kalau nggak bapak nih, ya beres ini. Kalau nggak kakak nih, ya beres ini ya. Kalau nggak, ini wah ini adalah bentuk ego yang harus kita sembelih, kita kurbankan setelah kita menyembelih hewan kurban sapi ataupun domba. Misalnya, oke ya, di poinnya dapat ya. Pertama apa tadi? Nah, ego yang harus sembelih, merasa diri yang benar, nggak mudah minta maaf, itu harus kita buat mudah, nggak mudah memaafkan, harus kita buat mudah memaafkan orang lain. Keadaan juga kita maafkan, nggak suka nih menyalahkan keadaan, kita harus memaafkan segala keadaan. Lalu merasa diri paling berjasa ini nggak boleh. Kita harus merasa ya semua itu adalah peran Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, semua atas izinmu ya Allah. Bismillah. Saya hanya punya peran sedikit ya Allah, dalam kegiatan ini. Semua atas izinmu. Oke ya, bisa lihat. Baik, seringkali yang menghalang rezeki bukan kurangnya peluang, teman-teman semuanya. Tapi apa? Ada kesombongan dalam diri kita, dendam, kekecewaan, luka hati yang dipelihara, kayak gitu-gitu tuh, ya. Itu yang menjadikan eh, penghalang rezeki atau kalau disebut dalam rezeki adalah perisai rezeki ya. Perisai rezeki. Perisai sering Pak Anas menyampaikan ya, di antara perisai rezeki kalau dalam seminar saya sebutkan D31S. D31S itu apa? Dongkol, dengki, dendam, dan sombong. Ya. D31S, dongkol, dengki, dendam, sombong itu menjadi perisai rezeki yang dalam teman semuanya. Dan itu harus diberesin. Nah, Allah mudah membuka pintu rezeki, tapi hati yang tertutup sulit menerima keberkahan. Ya, jadi tertutupnya oleh apa? Tadi adalah kesombongan. Dan coba nih contoh ya, contoh orang yang apa nih dendam ya, dendam atau kecewa ya. Akhirnya yang kebaikan itu nggak mudah. Contoh, ini satu komplek, lalu ada satu orang di ujung pintu A gitu. Ada dua pintu komplek ini, pintu A, pintu B. Pintu A tuh dekat, pintu B itu nggak dekat. Pintu A mungkin sekitar 2 menit ya. Pintu B 10 menit baru nyampe, karena muter melingkar dia. Di depan pintu A ada seseorang yang pernah nyakiti hati kita. Ya. Di pintu A ada seorang yang pernah nyakiti hati kita. Terus kita ada rasa kecewa, ada rasa dendam gitu ya. Ada rasa nggak senang gitu ya. Aduh, nggak lah, nggak mau saya ngeliat wajahnya, nggak suka menurut saya. Saya ini orang kayak gini nih ya. Akhirnya apa? Nyusahin diri sendiri. Harusnya 2 menit nyampe, udah, akhirnya memilih jalan B. Betul nggak tentunya? Pilih jalan B yang perlu waktu 10 menit ya. Kalau jalan B muter-muter nggak enak gitu saat ini. Akhirnya apa? Nggak mudah kehidupan kita. Ya, nggak mudah. Hanya urusan rasa dendam, rasa kecewa dipelihara, ya. Rasa jengkel, dongkol dipelihara. Akhirnya apa? Karena itu menghalangi kita kebaikan kita. Contoh lagi, masih hal yang sama. Di situ ada peluang kebaikan nih. Ada peluang kebaikan yang harus kita bisa lakukan. Tapi karena di situ ada tadi orang yang kita dendam pada dia, kita nggak suka, kita nggak mau lewat sana, akhirnya nggak bisa berbaik kebaikan di sana. Maksudnya mau berbagi-bagi emerbox misalnya. Ya, ada, ini nggak ada lah, emerbox nggak ada ya. Kita ada seorang yang berbagi kebaikan lah gitu ya. Dia punya rezeki mau berbagi kebaikan, ternyata ada seorang yang nggak senang di sudut sudut pintu itu. Ya, akhirnya udah saya nggak usah lah, nggak suka saya di sana ada ini ada itu. Akhirnya dia pilih ke lingkungan sana. Lalu kebaikan nggak menyebar ke sana misalnya.
Hanya di sana potensi kebaikan yang mungkin luar biasa, yang Allah sangat senang banget kalau di sana dibagi, hanya nggak terbagi. Gitu. Nah, sekali lagi, Bapak sekalian, hal-hal seperti ini nggak mudah, ya. Nggak mudah, teman-teman. Dan ini menjadi penghalang rezeki kita. Dongkol, dengki, dendam. D31S. Boleh tulis, teman-teman. D31S. Dongkol, dengki, dendam, dan sombong. Itu menjadi perisai rezeki kita. Ya, itu harus diberesin ya. Semua orang punya tuh sifat itu ya. Saya juga punya teman semuanya ya. Sifat itu punya. Namun sekarang kita sudah bisa mengendalikannya ya. Sudah bisa mengaturnya ya. Eh, kita bisa ya kita bina deh ya. Kita bina nih, kita bina rasa itu untuk tidak keluar gitu ya. Tidak keluar, ada dendam itu kita hilangkan ya. Kecewa kita hilangkan, jengkel, dongkol kita hilangkan, kesombongan ya Allah kita minta ampun ya Allah Subhanahu wa taala dari dosa kesombongan. Kita sombong satu biji kesombongan aja tempatnya di neraka teman semuanya ya. Nggak boleh kita sombong ngerasa diri kita paling ini paling itu gitu ya, jasa dan sebagainya teman semuanya. Oke, baik, itu yang kedua ya teman semuanya ya. Pertama tadi eh, ketaatan. Rezeki terbesar adalah kemampuan kita taat kepada Allah. Yang kedua, setelah kita menyembelih hewan kurban, kita menyembelih mengorbankan ego kita. Ya. Lalu yang ketiga, teman semuanya, setelah berbagi daging, ya kita udah kepada berbagi daging, akhirnya kita lalu kita berbagi dalam kehidupan yang lainnya ya. Oke ya, jadi berbagi dalam kehidupan. Setelah kita berbagi daging, saatnya kita berbagi dalam kehidupan. Ya. Jadi Idul Adha mengajarkan kita memberi. Namun memberi jangan hanya saat kurban saja. Orang berkurban tuh pasti ngeberi kok. Orang yang menyembelih hewan kurban pasti berbagi karena emang saatnya begitu. Nggak boleh kita menyembelih kurban untuk sendiri, nggak boleh. Kita menyembelih hewan kurban, potong gitu ya, satu ekor domba, keluarlah berat 15 kilo, semuanya dimasukin kulkas, semuanya dimasak, nggak boleh tentunya. Itu memang bukan berkurban ya. Tapi berkorban itu sepertiga untuk yang kurban, dua per tiga untuk dibagikan dan disedekahkan kepada yang lainnya. Ya, nah yang untuk diri kita sepertiga itu boleh mau dimasak ya, mau disimpan di kulkas, mau dimasak dibagikan ke orang lain, boleh banget ya, semuanya. Nah, Rasulullah SAW bersabda sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Khairunas anfa'ahum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat bagi orang lainnya. Jadi, setelah kita berbagi kurban, saatnya kita berbagi dalam kehidupan kita ini, banyak-banyak kita eh, bersedekah. Bentuk sedekah bermacam-macam dan semuanya ya. Sedekah bermacam-macam, kemarin udah dibahas, terus apa ya? Yang membahas tentang sedekah ya. Sedekah apa? Sedekah ilmu, ya kan? Sedekah tenaga, sedekah perhatian, sedekah doa, sedekah senyum, ya kan? Lalu apa lagi? Sedekah memudahkan urusan orang lain, itu juga sedekah, ya. Bahkan berkata-kata baik juga sedekah, ya. Al kalimatut thayyibah, sedekah, kalimat yang baik juga sedekah. Sedekah itu adalah kebaikan. Jadi setiap kebaikan adalah sedekah. Sekali lagi, setiap kebaikan adalah sedekah. Pak, kalau duit gimana Pak? Kalau duit itu lebih ke infak. Jadi sedekah itu umumnya ya teman-teman ya. Sedekah itu umum nih. Sedekah itu umum ya. Setiap kebaikan ada sedekah. Sifatnya umum. Nah, lalu ada sedekah dalam bentuk harta benda, disebutnya infak. Ya. Infak wajib disebutnya zakat, ya kan? Nah, sebaiknya selebihnya infak sunnah yang lainnya ya. Di sedekah ada infak, ada sedekah ya, ada yang wajib yaitu zakat, zakat mal, zakat fitrah yang lainnya gitu ya. Yang lainnya disebut yang sunnah-sunnah lainnya disebut infak biasa gitu ya. Nah, teman semuanya, kalau kita nggak punya harta benda, ya sedekah ilmu, sedekah waktu. Contoh hari ini ya saya nih sedekah untuk diri saya sendiri, ilmu ya, waktu.
juga kuota, gitu ya. Apalagi nih, ya baterai, gitu ya. Apalagi nih, layar laptopnya ini, gitu ya. Laptopnya ini, ya, handphonenya, gitu ya. Ya banyak deh, gitu yang bisa kita sedekahkan ya. Tenaga kita, gitu ya. Ada yang sedekah tenaga. Teman-teman yang sedekah itu sedekah apa? Berbagi link Zoom, gitu. Sedekah juga tuh yang kayak ini kuota, sedekah waktu, gitu ya. Sedekah banyak yang bisa kita sedekahkan, teman-teman. Jadi jangan menunggu kaya untuk memberi, tapi justru banyak orang kaya karena gemar memberi ya. Teman-teman semuanya, yuk kita mulai dari sekarang. Kalau kata guru saya, Ustaz Imron dari Palembang itu ya, apa sih Pak beda eh, infak dan sedekah dan zakat? Apa sih Pak beda zakat dan infak? Di samping zakat itu wajib, infak itu sunnah. Ternyata gini bedanya itu semuanya. Zakat, dalam hal ini zakat mal ya. Apa sih bedanya zakat mal dan infak? Kata beliau, zakat mal untuk orang yang sudah kaya. Nah, ini ya, kata beliau nih, zakat mal untuk orang yang sudah kaya. Kenapa? Karena bayar zakat mal itu perlu nisab 20 gram, 20 dinar atau 85 gram emas. Berarti setara dengan 290-an atau 280-an juta gitu ya. Baru keluar zakatnya 2,5% atau setengah dinar. Berarti kan orang kaya kan? Nah, artinya zakat itu untuk orang yang sudah kaya. Kalau infak apa? Infak untuk orang yang pingin kaya. Nah, teman semuanya untuk orang-orang yang pingin kaya, yang belum kaya, boleh sedekah hartanya dengan infak ya. Termasuk dengan emergok. Itu bentuk sedekah-sedekah atau infak-infak dalam bentuk harta. Oke, baik berikutnya yang keempat ada lima ya, dari 5 poin ya teman-teman ya. Yang keempat teman-teman semuanya, setelah Idul Adha, apalagi tingkatkan takwa kita. Oke, setelah Idul Adha, apalagi tingkatkan takwa kita. Jadi apa tadi yang pertama? Ketaatan adalah rezeki yang besar, menyembelih ego, ya kan? Lalu berbagi dalam kehidupan. Yang keempat, setelah itu adalah tingkatkan takwa. Ya. Bukan surat Al-Hajj ayat 37 disebutkan berulang-ulang kita sampaikan ya, daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kalian. Takwa ya. Artinya apa? Yang dinilai Allah bukan besarnya hewan kurban. Saya kurban seharga 3 juta misalnya. Bapak Ibu seharga 6 juta. Bukan diukur itunya. Tapi diukur apa? Diukur kualitas hati setelah berkurban. Ketakwaannya. Ketaatannya, ketakwaannya. Taat memenuhi perintahnya, oke. Lalu terus takwanya. Oke nanti ya untuk gaji ya. Wih keren banget ini. Misal punya gaji 3 juta sampai 10 juta. Apakah wajib zakat penghasilan? Oke. Nanti ya, misalnya ya. Zakat kita bahas. Sekian dulu. Jadi, tetapi kualitas hati setelah berkurban. Nah, indikator takwa itu apa teman semuanya? Indikator takwa adalah sholat lebih terjaga, Al-Quran lebih dekat, kita ngaji ya, istighfar lebih banyak, sedekah lebih ringan, akhlak lebih baik, ya, hati lebih tenang. Karena memang takwa itu kemarin saya bilang dari sahabat eh, siapa kemarin namanya? Itu menyebutkan bahwa takwa itu kehati-hatian kita. Hati-hati dari dosa, hati-hati dari bahaya-bahaya kesombongan, dongkol, dan dendam, dan sebagainya ya. Hati-hati dari itu semuanya. Bentuk hati-hati kita adalah takwa kita. Jadi sekali lagi, teman-teman sekalian, jika setelah Idul Adha tidak ada perubahan, maka kita perlu mengevaluasi diri. Kita bermuhasabah lagi ya. Kalau kita nggak ada perubahan nih, kok masih masih sama-sama aja gitu ya. Kita udah puasa loh ya, udah puasa Ramadan. Oh, udah ketemu malam Lailatul Qadar. Plus jeda sebulan, ketemu lagi eh, 10 hari di bulan Zulhijjah di awal. Itu setara seperti malam malam-malam Lailatul Qadar kan. Nah, kita sudah puasa juga di sana. Lalu kita menyembelih hewan kurban. Kok kita nggak ada perubahan gitu ya.
secara kualitas takwa kita ada perubahan, kita perlu evaluasi nih. Kita evaluasi diri kita ya. Kita harusnya semakin baik, semakin baik, semakin baik. Yang kelima terakhir bisa lihat, setelah itu ada apa lagi? Jadilah manusia yang terus bertumbuh, Bapak sekalian. Jadilah manusia yang terus bertumbuh. Jadi ibadah besar seharusnya meninggalkan jejak perubahan. Ya, ibadah besar itu seharusnya meninggalkan jejak perubahan. Ramadan berlalu meningkatkan takwa, ya kan? Idul Adha berlalu meninggalkan pengorbanan. Oke, maka setelah Idul Adha tingkatkan ibadah, perbaiki hubungan dengan siapa? Ya dengan keluarga, sering mereka kita, orang tua, pasangan, anak, gitu ya. Perbaiki hubungan dengan sesama, perbanyak istighfar, perbesar manfaat kita, ya. Jadi sekali lagi kita harus terus bertumbuh ya. Selama ini kita dulu belum belajar mata rezeki teman-teman semuanya. Kayaknya kita nggak ada eh, level pertumbuhannya, level up-nya nggak ada gitu ya. Ya gitu-gitu aja hubungan dengan orang tua. Gitu-gitu aja hubungan dengan pasangan. Gitu-gitu aja hubungan dengan anak dan rumah tangga. Nah setelah kita belajar ilmunya, di ilmu rezeki dan merawat terumbu karang, kita tahu itu ada rezeki, maka kita perbaiki kualitasnya ya kan, hubungan dengan orang tua udah semakin baik ya. Saya merasakan kok misalnya perubahannya bagaimana hubungan dengan orang tua dulu ya biasa-biasa aja, sekarang sudah semakin baik gitu ya, dengan anak, dengan pasangan dan keluarga dulu ya biasa-biasa aja, sekarang udah semakin baik, dan tetangga gitu ya, dengan teman kerja kita udah kesininya udah semakin diperbaiki gitu ya, ditingkatkan, kita terus bertumbuh teman-teman. Mengapa? Karena orang hebat bukan yang pernah berkorban, tetapi yang terus bertumbuh setelah berkorban. Ya, ini ya. Ini orang hebat itu bukan orang yang pernah berkorban. Wah, aku pernah korban sapi harga 20 juta, 25 juta, 30 juta. Pernah aku korban dulu, tapi sekarang nggak korban lagi gitu ya. Berarti nggak ada pertumbuhan gitu ya. Nggak ada pertumbuhan. Karena korbannya hanya sekali aja seumur hidup. Tapi terus bertumbuh, perbaiki hubungan, terus ibadah tingkatan lagi, ada tahun depan meningkat lagi, dan yang dikorbankan meningkat lagi terus, seiring itu harta akan meningkat juga ya, teman-teman semuanya. Oke, Pak sekalian. Jadi usai Idul Adha apalagi terus taat seperti Ibrahim, terus sabar seperti Ismail, terus ikhlas seperti Hajar, terus memberi kepada sesama dan terus memperbaiki diri. Karena sejatinya Idul Adha bukan akhir ibadah. Idul Adha adalah titik awal menjadi manusia yang lebih dekat kepada Allah dan lebih bermanfaat bagi sesama. Oke ya. Ini boleh kalau mau ditulis tadi ya. Usai Idul Adha apalagi penutupnya ya. Terus taat seperti Ibrahim. Taat seperti siapa? Ibrahim. Sabar seperti apa? Siapa? Ismail. Ikhlas seperti siapa? Siti Hajar. Terus memberi kepada sesama dan terus memperbaiki diri. Ya. Oke, kurban terbaik bukan hanya menyembelih hewan, tetapi menyembelih ego, kesombongan, dan segala penghalang yang menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, Bapak sekalian, 5 poin ini insya Allah kita berjuang bersama-sama untuk eh, bentuk perjuangan kita, bentuk pertumbuhan kita. Dan bahwa ini adalah bulan Zulhijjah di pertengahan. Kita mau masuk tahun baru Hijriah. Pastikan di tahun baru Hijrah nanti kita punya komitmen untuk lebih baik lagi dimulai dari sekarang. Dan dari sekarang, saya Duha ini kita terus bertumbuh, nanti masuk di tahun baru di Islam, di tahun tanggal 1 Muharram, kita komitmen kita harus semakin tinggi, dan di sana kita udah punya rencana-rencana ya. Ya teman-teman ya. Rencana apa? Kurban berapa banyak, gitu ya. Terus merencanakan untuk pengumpulan zakat mal ya. Zakat mal ini rencanakan dari sekarang. Oke, kalau di penghasilan kita cukup banyak nih, kita harus buat zakat mal. Nah, teman Ibu Fitri, Bu Fitri Wahyuni ya, untuk gaji ya, kalau dihitung dikalikan gaji 3 juta kali 10 juta deh ya. 10 juta dikali 12 berarti kan 120 juta. 120 juta belum setara dengan 85 gram emas. Artinya saya hitung-hitungan belum masuk ini shop zakat mal ya. Nah, namun teman-teman semuanya di negara kita
di zakat kontemporer itu sudah mulai ada zakat profesi ya, atau zakat penghasilan lainnya ya, zakat profesi. Nah itu sering tim lembaga-lembaga zakat eh, ada kayak diambil gitu ya untuk di 2,5%-nya gitu ya. Oke, kalau emang itu ada ilmunya sendiri lah gitu. Tapi zaman Nabi dulu nggak ada gitu ya. Yang ada jahat penghasilan gitu ya. Penghasilan itu dari usaha yang diusahakan gitu ya. Standarnya apa? Sama standarnya adalah 85 gram emas atau 20 dinar. Kalau belum punya itu, ya belum terhitung zakat mal. Tapi saran saya tetap keluarkan sebagai bentuk sedekah atau infak kita ya. Keluarkan aja 2,5%. Niatnya untuk apa? Untuk infak kita ya. Infak kita kan boleh mau bebas, kalau infak tuh bebas besarannya, mau 20% boleh, mau 50% boleh, mau 10% boleh, mau 2,5% boleh. Itu bedanya infak dan zakat. Kalau zakat tertentu tertentu ditentukan pengeluarannya. Kalau infak tidak ditentukan, bebas ya. Jadi Bu Wahyu ini boleh sedekah atau infak, besarannya boleh 2,5%, minimal 2,5% ya, boleh 5%, boleh 10%, boleh 20%, boleh berapapun. Ya, kalau belum mampu yang banyak 50%, 20% ya 2,5% dulu ya. Itu kalau untuk sedekah. Oke, Bapak sekalian, ini ya materi dari saya singkat ya untuk eh, pengamalan Idul Adha ini. Sekali lagi, materi ini untuk saya sendiri, teman semuanya, untuk terus saya bertumbuh, berbagi diri, ya lalu harapan saya bermanfaat juga untuk Bapak sekalian, ya untuk bermanfaat untuk Bapak sekalian bisa juga eh, ya menjadi pemicu lah ya, pemicu menjadi booster Bapak sekalian untuk terus juga ikut memperbaiki diri kita bareng-bareng ya. Karena memang kehidupan kita ini terbatas sebenarnya ya. Tapi sekali lagi Allah Maha tak terbatas. Terbatas apa? Rezekinya tak terbatas. Rezeki kita terbatas, Allah membatasi, tapi rezeki Allah tak terbatas. Ya. Umur kita terbatas, Allah membatasi, tapi Allah tak terbatas waktu dan ruang. Lalu kemampuan kita terbatas. Kita nggak mampu A, B, C, D, E. Tapi Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maka bisa jadi Allah berikan kemampuan itu untuk kita. Kan? "Ah, Pak, saya kayaknya kayak gini-gini aja kok. Tiba-tiba Allah pilih untuk datang berhaji. Berarti apa? Allah memampukan. Ukuran kita kayak nggak mampu. Tapi Allah yang Maha berkuasa untuk memampukan siapapun. Bisa berkurban, dan sebagainya. Masya Allah ya. Termasuk apa, mampu mengajak kita taat, mampu mengajak apa, menghindarkan kita dari kemaksiatan. Itulah dulu saya pernah sampaikan kajian la haula wala quwata illa billah al aliyil azim. Oke, itu Bapak sekalian ya dari saya materinya. Boleh silakan kalau mau diskusi tanya jawab, saya buka eh, kolom chat ataupun suaranya. Boleh silakan. Bisa buka ya teman-teman ya. Oke. Pertanyaan kurban dan akikah. Teman-teman semuanya ya, kurban itu ibadah tahunan. Ya, ibadah tahunan hanya ada di tanggal 10, 11, 12, 13. Pertanyaannya, kalau di hari itu, di hari tanggal, kita punya rezeki, kita bisa beli hewan kurban, ya, kita bisa beli kurban, bisa beli hewan sembelihan di tanggal 10, 11, 12. Mana yang lebih utama? Kurban dulu. Jadi Bapak Ibu ngumpul-ngumpul harta, kumpul nih di tanggal 9, tanggal 10 itu kumpul nih, dapat nih satu ekor domba jantan gitu ya. Wah, ini gimana ya? Akikah dulu atau kurban dulu? Maka ibadah yang hari itu disebanggakan, disenangi oleh Allah adalah kurban. Kurban dulu misalnya. Karena untuk kurban berikutnya tahun depan kita belum ketemu lagi. Tapi akikah bisa kapan saja ya, bisa kapan saja. Sekarang nih akikah boleh ya. Besok boleh. Jadi saya kemarin ngajak ke teman-teman di sini ya, Bapak Ibu, Bapak Ibu, yuk Pak, di tempat kami saya posting ya, saya posting di grup desa kami itu alhamdulillah dapat 63 ekor sapi. Maaf, 68 ekor sapi. Ini satu desa ya, itu desa kami di Banjarbaru. 68 ekor sapi, satu ekor kerbau, dan 200 berapa ya? 200.
43 243 domba. Masya Allah ya. Jadi dalam 2 hari ya, dalam 2 hari 10-11 itu di desa kami tersembelih 68 ekor sapi, 1 ekor kerbau, 243 ekor domba. Masya Allah ya. Nah, ngebaca postingan itu desa ini tetangga nih, tetangga desa. Posting, saya posting, dia baca, Pak, di desa kami nggak ada kurban ya, Pak. Gitu ya. Ya bilang, Ibu niatkan kurban tahun depan, gitu ya. Gimana caranya Pak? Ya udah, Ibu nabung aja pakai emas, emerald gold, gitu ya. Nabung emerald gold, belikan emerald gold, ditabung. Pak, kalau belum akikah gimana? Ya udah, Ibu nabung dulu niatin nabung. Nabung nih dari sekarang nabung beli emerald gold terus kumpulin, 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 gitu ya. Ternyata nanti di bulan Ramadan misalnya, cukup nih 1 ekor domba, belikan untuk akikah. Ya, ternyata nggak cukup nih, nggak cukup nih, cukup-cukupnya nanti pas, Pak belum cukup deh domba nih baru dapat ayam nih. Jangan beli ayam ya, akikatnya ada domba ya. Kumpul lagi ternyata baru cukupnya di bulan Juli aja Pak, tanggal 5 Juli aja cukupnya, maka niatkan untuk kurban. Ya, jadi sekarang nabung nih, nabung untuk beli hewan hewan sembelihan berupa domba ya. Kalau cukup sebelum Julhijjah, sembelih untuk akikah. Kalau cukupnya pas bulan Julhijjah, sembelih untuk kurban. Gitu ya teman semuanya ya. Karena apa? Akikah boleh kapan saja. Kurban terbatas waktu di bulan Zulhijjah saja, tepatnya tanggal 10, 11, 12. Oke ya, gitu ya teman-temannya ya. Menulis mana dulu atau berkorban Ustaz. Nah, ini nih. Ini suatu sisi sisi yang berbeda sih ini ya. Assalamualaikum Dewi. Tapi gimana caranya kita bisa melupakan orang yang selalu memfitnah kita, selalu berulang-ulang membicarakan kita, mengarang kebohongan atau playing victim, sementara dia saudara kita. Dia dan orang tuanya sama Ustadz suka memfitnah. Dia dan orang tuanya sama Ustadz suka memfitnah. Bukan sama saya ya, bukan ya. Dia dan orang tuanya sama ya, bukan sama saya ya. Sama suka memfitnah. Lalu sebenarnya saya sudah memaafkan tapi masih selalu ingat perbuatan mereka. Karena apa-apa keperluan mereka selalu datang minta tolong ke saya. Oke. Pertama hati-hati ya pikiran kita. Jangan-jangan pikiran kita ini nggak tepat gitu ya. Kita sudah menuduh itu pertama ya. Jangan-jangan kita ini sudah menuduh. Hati-hati pikiran kita. Oke. Yang kedua, teman-teman semuanya ya, terutama Bu Dewi, Cita Dewi dari Makalalak, Manado ya. Oke ya, urusan dia serahkan dia dengan Allah. Ya. Urusan dia itu adalah urusan dia dengan Allah. Urusan kita, urusan ibu menjaga hubungan dengan orang lain. Ya, menjaga hubungan dengan orang lain, lalu mendoakan kebahagiaan dan kemuliaan untuknya. Doakan saja ibu, ya, doakan saja. Dan ini adalah suatu kebaikan. Ingat ya, ini ada satu hadis. Satu hadis. Saya tak dulu sama Bu Dewi, Bu Cita Dewi. Bu Cita Dewi mau jadi orang yang untung apa orang yang bangkrut? Oke, coba Bu Dewi. Tes dulu Bu Dewi. Bu Dewi Citra, Citra, Bu Cita Dewi Makalak Manado. Mau jadi ah, mau jadi orang yang bangkrut apa orang yang untung? Orang yang untung ya. Oke. Nah, Rasulullah bertanya kepada sahabat, wahai sahabat-sahabatku, tahukah engkau siapa itu orang yang bangkrut? Ya. Orang yang bangkrut itu, kata sahabat, orang yang nggak punya harta. Kata Nabi, bukan itu. Orang yang bangkrut itu adalah orang yang datang di hari kiamat, membawa pahala puasa, pahala sholat, pahala haji, tetapi pahala itu habis untuk apa? Untuk membayar dosa-dosanya. Karena apa? Menyakiti orang lain, mengambil hak orang lain, menjolimi orang lain, membuat orang lain kecewa. Sekali lagi, urusan dia, urusan dia dengan Allah. Urusan ibu, jaga hati ibu. Jangan sampai menjadi orang yang bangkrut di akhirat nanti. Ya, jadi doakan saja. Ya Allah, muliakan, bahagiakan
kakakku, ibuku, muliakan baikkan saudaraku, berikan dia pintu hidayahmu ya Allah. Jadikanlah dia hamba-hamba yang beruntung ya Allah. Doa ini untuk siapa? Untuk saudara ibu tadi, tapi kembali ke kita. Kalau saya nggak mau, saya nggak mau jadi orang yang bangkrut. Saya nggak mau. Saya nggak mau karena orang menyakiti saya, akhirnya saya nyakiti dia juga. Nggak mau saya. Saya nggak mau. Udahlah, itu urusan dia dengan Allah. Saya nggak mau. Bayangkan, saya nggak kebayang, Bu. Saya pulang nanti di akhirat, saya udah mbak pahala puasa, mbak pahala sholat, mbak pahala sedekah, mbak pahala haji. Sampai sana ternyata datang orang ngantri. Ya Allah, stop dulu ya Allah. Jangan dia masuk surga dulu ya Allah. Dia sudah mengambil hakku, aku nggak terima ya Allah. Dia udah menyakitiku, memfitnah aku nggak terima ya Allah. Bayar ya Allah. Dengan pahalanya akhirnya apa? Diambil pahala sholatnya, dikasihin ke dia. Teng, satu. Terus datang lagi orang dua sampai orang ke 100, ke 1000. Datang semua orang yang pernah dijolimi, yang pernah disakiti, kasih lagi pahalanya. Lah habis pahalanya nih. Pahala sholat habis, pahala zakat habis, pahala haji habis. Tinggal apa? Dosa orang yang disakiti tadi ditimpakan ke kita. Pahalanya udah habis dia gimana dosanya? Tambahin. Gimana kita nggak bangkrut, Pak Sren? Nah, maka Ibu Citra, oke, ya, fokus kepada ya Allah, aku mau jadi orang yang untung di akhirat nanti ya Allah. Biarlah di dunia ini sepertinya aku nggak untung ya Allah. Tapi aku mau di akhirat nanti aku untung nggak mau bangkrut ya Allah. Aku nggak mau pahala aku habis. Pahala sholatku habis. Pahala zakatku habis. Aku nggak mau pahala hajiku habis ya Allah. Aku nggak mau ya Allah. Ya Allah. Maka bantu aku ya Allah. Kuatkan hatiku ya Allah. Lalu doakan dia. Ya Allah, muliakan baikkan dia. Ya Allah, muliakan baikkan dia. Terus. Oke? Bisa dipahami ya Bu Citra ya? Coba Bu Citra. Kira-kira Bu Citra kalau sudah tahu ini, respon Bu Citra terhadap tadi orang yang tadi itu gimana? Mau diingat-ingat terus? Perlu dipikirin terus? Atau gimana kira-kira? Ya, ini tadi orang yang selalu memfitnah kita, difitnah terus sama dia, terus diulang-ulang dibicarakan kita bohong, fiktif segala macam. Itu kira-kira menurut Ibu dipikirin terus, diperhatiin terus, apa dilupakan aja, dibiarkan saja berlalu, fokus Ibu doakan dia. Ya Allah, muliakan bahkan ini orang tuanya juga dia suka memfitnah suka ini ya Allah. Engkau yang menjadi saksi bahwa aku tidak demikian ya Allah. Doakan dia mudah-mudahan dia ya Allah beri dia hidayah. Mau begitu atau mikirin terus nulis daftar kesalahan dia. Ih, dia udah ngalahin saya hari ini. Terus lagi besok lagi direkap ada yang banyak tuh dosa-dosa dia. Tapi kita nggak ingat dosa kita gitu ya. Ya, dari mana Bu Dewi? Coba Bu Dewi. Oke. Iya, kita insya Allah akan ya, oke siap siap. Ya ini harus praktekkan ya, harus praktek ya, harus praktek ya. Ya. Oke ya, doakan terus, nggak usah diingetin lagi. Oke, nggak usah diingetin lagi, nggak usah dibikin lupakan saja, Bu. Lupakan saja. Kenapa? Ibu jangan sampai jadi orang yang bangkrut. Ya, jangan jadi orang bangkrut. Ya, juga jangan doakan bangkrutkan dia Allah jangan gitu juga. Jangan gitu, jangan bangkrutkan dia Allah nanti di akhirat untuk pahala untukku semua nggak gitu ya nggak gitu nggak. Tetap doakan kebaikan kemudian untuk dia ya. Ya Allah jangan jadikan aku yang bangkrut ya Allah. Kalau bisa apa? Nanti bersama-sama di surga. Bayangkan ya, di dunia kita kayak bermusuhan gitu ya. Nanti dikumpulkan juga. Seperti kisah siapa coba? Siapa coba? Hindun maksudnya ya. Hindun dan Hamzah. Yang dibunuh dan membunuh sama-sama masuk surga. Ini satu ada malaikat tuh senyum gitu, mereka ketawa aneh. Ini aneh banget sih ini ya. Itu kenapa? Karena orang yang membunuh dan dibunuh sama-sama masuk surga. Yang membunuh Hamzah siapa? Hindun. Ya kan? Atas perintahnya Hindun. Bakal diambil jantungnya, diambil parunya, diambil ininya, Masya Allah. Dunia bermusuhan gitu ya. Tapi Masya Allah, pintu hidayah Allah berikan, lalu si Hindun masuk Islam, ya menjadi orang yang bertaubat, Allah ampuni, akhirnya nanti di surga dipertemukan. Indah nggak bisa lihat?
Nah, oke ya, maka sekalian nanti Bu Dewi ya doakan berdoa ya Allah kumpulkan aku nanti dengan dia di surga gitu ya. Artinya apa? Kalau udah dikumpulkan di surga berarti Allah udah ampuni dosa-dosanya, Allah udah berikan derajat tinggi yang mulia. Masya Allah ya, indahnya ilmu Allah ini ya, Masya Allah. Oke, terima kasih ya. Saat saya pernah disakiti ipar di awal pernikahan, saya sudah memaafkan, tapi kalau ingat selalu sedih padahal sudah 1 tahun. Oh, udah nggak usah diingat-ingat ya. Gak usah diingat-ingat ya, gak usah diingat-ingat. Ngapain diingat-ingat? Doakan saja, doakan saja, doakan saja ya. Gak usah diingat, doakan ya Allah. Apalagi masih ingat, mereka kan belum rilis kan, belum rilis, belum forget, belum forgive. Jadi orang yang bisa meminta maaf berarti dia bisa memaafkan. Gak gak apa-apa ya. Maaf, minta maaf kepada Allah di dalam sholatnya, ya di sholat tobat saja gitu ya. Oke, mau lupa Ustaz? Hei, baik. Terima kasih Bu Dewi Citra. Insya Allah saya doakan mudah ya Bu Dewi ya untuk melupakan ini dan insya Allah saya doakan Bu Dewi menjadi orang yang beruntung nanti di akhirat dapat kiriman pahala dari orang-orang yang nggak baik. Ya, keren banget ya. Satu orang untung, satu orang bangkrut di akhirat ya. Oke, oke baik. Terima kasih teman semuanya. Udah jam 49 nih. Oke, masih ada lagi? Cukup ya? Oke, cukup. Ustaz, kalau udah bisa tiap tahun kurban, baiknya atas nama kita terus apa kita boleh bergilir atas namakan saudara keluarga Ustaz, yang kita cukup 1 kali aja. Oke, ya boleh ya silakan. Kalau kita satu keluarga, ya kalau kita bisa tiap tahun nggak boleh digilirkan nggak apa-apa bagus ya digilirkan. Oh ini kurban untuk ayah, besok ini untuk ibu ya, ini untuk anak satu, anak dua, anak tiga boleh ya, nggak apa-apa ya. Terus boleh juga kalau Nabi kan Nabi itu levelnya milik umat ya ya eh Allahu apa Allah mahada minka walaika taqabbal min dan Ali wa umat ini Nabi itu berkorbannya untukku dan untuk umatku gitu ya. Nabi ya berkorban kita udah dikorbankan oleh Nabi ya bahasa bahasa sederhananya sebenarnya kita ini udah dikorbankan oleh Nabi Muhammad SAW ya sebenarnya tapi masa iya kita nggak korban Nabi gitu ya kita harus korban sendiri dong ya jadi untukku dan keluarga aku boleh juga ya misalnya udah semua nih akhirnya Bismillahirrahmanirrahim. Ini darimu ya Allah dan ini untukmu ya Allah dan ini korbanku untukmu ya Allah, korbanku dan korban keluargaku. Jadi untuk dariku, untukku dan untuk keluargaku ya Allah. Jadi boleh. Jadi sekali lagi diurutkan saja nggak apa-apa. Yang penting pesan saya Bu Ula ya, mau Ula Malang, Ula kurban setiap tahun. Bahkan korban sampai kita di akhir hayat kita. Ya, jangan pernah berhenti untuk menjalankan ibadah kurban. Merasa udah korban sekali sapi yang gede itu keluarga gitu ya. Ini beli 1 ekor sapi harga 50 juta untuk satu keluarga besar. Bapak, ibu, anak 7 orang. Besok nggak korban lagi. Enggak. Mendingan kita korban walaupun nggak banyak. Mungkin 1 ekor ada domba tapi setiap tahun. Setahun. Atau patungan sapi tapi setiap tahun. Oke, coba siapa yang sudah punya niat kurban tahun depan hari ini? Coba tulis. Ya, coba tulis. Siapa yang sudah punya niat kurban untuk tahun depan di hari ini? Saya bisa lihat, saya niat kurban udah saya mulai di tanggal 12 Tasrik ya. 11 ya. Oke, begitu saya selesai kurban, pembelian kurban ya, saya terus eh kebetulan saya kurban di apa bukan kurban ya. Saya belum pernah menyembelih kurban di sekolah anak saya gitu ya. Lalu pas saya datang ke sekolahan, saya lihat menjadi kurban, saya langsung ngomong, oke Pak, saya niat kurban tahun depan di sekolah ini. Oke ya, akhirnya saya pasang niat kurban di sana. Akhirnya nggak hanya di sekolah dong, di sekolah niat kurban, nanti di musola, di masjid kita niat kurban, nanti di sini niat kurban dulu dia niat dulu gak bayar misalnya ya niat gak bayar, niat itu gratis teman semuanya ya, tapi dapat pahala. Inilah gratis berpahala. Setiap tahun Allah beri rezeki. Yes, keren. Saya niat mulai hari ini sampai akhir hayat. Ya, Masya Allah, Bu Haji. Yakin bisa kurban tiap tahun. Oke, Masya Allah. Alhamdulillah kami istiqomah setiap tahun. Alhamdulillah, Masya Allah, wa tanah. Bisa saya siap kurban tahun depan. Oke, Masya Allah. Ya, niat ya. Dari sekarang niat dan kurban. Gimana caranya nabung, misalnya ya. Nabungnya dalam jangan rupiah, beli ML Gold ya. Kalau sekarang punya uang, 15.000 beli ML Gold. Nanti punya lagi 300.000 beli Evergold lagi. Nanti pas mau
kurban dijual kembali. Ya, banyak SPM RPR yang sudah siap memfasilitasi. Oke ya, saya niat kurban sapi tahun depan sendiri, tahun ini baru sapi bertujuh. Wih, keren. Ya, sudah. Yes, gila. Mantap. Ini Pak Hamra, ada apa nih? Oke, sambut aja ya. Syukur kor, syukur niat kurban 2027. Yes, Allah izin memudahkan kebaikan usaha dan rezeki yang besar 4 ekor. Masya Allah. Pak Adha dari kurbannya 4 ekor sapi. Keren banget ya. Masya Allah. Masya Allah. Oke, Ustaz ya. Cukup, Ustaz kajian untuk pagi hari ini. Jadi setelah Idul Adha ngapain lagi? Tingkatan ibadah kita, lalu korban lagi nanti, ketemu itu lagi nanti di tahun depan ya. Harus setiap waktu ya. Saat apa iya kurban atas nama suami, semua anggota keluarga dapat pahalanya dibandingkan kurban atas kurban atas dibandingkan kurban atas nama istri, tapi saya dan suami sudah niat tiap tahun bergantian kurbannya. Iya nggak apa-apa kok ya. Nggak apa ya, ya semua korban itu mendapat pahalanya ya karena ini satu keluarga ya, satu keluarga itu saling mendoakan menguatkan insya Allah satu korban itu dapat pahala semuanya di keluarga itu ya insya Allah ya. Insya Allah. Tentu suami ya rela-rela aja sih Bu nggak apa Bu ya. Bu Heni bisa atas nama suami Bismillahirrahmanirrahim untukku dan keluargaku suami ya. Ya istri juga gitu ini untuk istriku dan keluargaku gitu ya. Nggak apa-apa juga ya Bismillah ya. Insya Allah ya. Allah deh Allah serahkan kepada Allah deh urusan pahala urusan semuanya serahkan kepada Allah. Yang penting ikhtiar kita adalah terus menyembelih hewan kurban ya. Dengan nama bergantian boleh, dengan nama kepala keluarga boleh, silahkan yang terbaik ya. Bismillah, insya Allah dimudahkan. Sampai saat saya selalu berniat kurban tiap tahun dan tabungan karena kalau tidak kurban ditanya oleh panitia masjid dan masyarakat sekitar rumah mewakili keluarga. Masya Allah, wah ini suatu kebanggaan ya. Suatu kebanggaan saya. Tapi ingat ya, kita niatnya lillah ya, lillah karena Allah Ta'ala. Oke, nggak apa-apa. Justru bosternya tuh ditanyakan oleh panitia. Itu boster ya. Pak, nggak kurban Pak. Berarti kan doa gitu ya. Lalu tetangga juga nanyain, Pak, biasanya kurban nih nggak kurban gitu ya. Berarti ini boster. Ya, boster teman-teman semuanya ya. Tania 154 hadir pagi ini. Assalam, pagi yang indah, ini berbagi dahsyat. Oke ya. Hai ibu semuanya, Bapak Ibu, Ayah Bunda semuanya, jika atas nama suami yang sudah meninggal, bagi ini dia nih. Kurban untuk yang hidup, ya. Kurban untuk siapa? Untuk yang hidup. Untuk yang meninggal dapat pahalanya saja. Jadi eh, Bapak Ibu nggak usah niat kurban untuk yang meninggal ya. Misalnya suami udah meninggal, korbannya atas nama suami enggak. Korban atas nama yang hidup. Lalu yang meninggal, salam, dapat pahalanya. Yang meninggal dapat pahala. Contoh, jadi saya ini seorang anak ya, bapak saya sudah meninggal. Saya nggak korban untuk bapak saya, tetap korban untuk atas nama saya. Tapi karena saya kan hadir karena bapak saya juga kan, yang mendidik saya. Akhirnya apa? Ada bapak saya juga ada pahalanya. Ya, ya niatkan ya, Bismillah ya ini untuk korbanku, ya Allah terimalah hewan kurbanku ini ya Allah sampaikan pahalanya juga ya Allah kepada bapakku yang udah meninggal dunia, ibuku dan lainnya gitu ya. Seharusnya kalau kita korban 1 ekor, tapi untuk satu keluarga yang jumlah keluarganya 10 orang, apakah bisa? Terima kasih. 1 ekor sapi maksudnya ya, ya kan? Oke. Kalau 1 ekor sapi, udah niat untuk keluarga aja, gitu ya. Nggak apa-apa udah tulisnya cuma 7 orang, nggak apa-apa. Tapi semua dapat pahala, satu keluarga. Belum nggak usah tulis 7 ekornya, 7 memang nggak usah tulis. Langsung aja sebut gitu ya. Ini 1 ekor sapi dari keluarga Bu Darmasanti. Gitu ya udah gitu aja udah. Ya. Kalau diminta 7 orang, ya udah perwakilannya itu sama 7 orang aja nggak apa-apa. Ya, siapa tuh sama namanya gitu. Ada orang kan suka mau detail gitu ya. Padahal itu maunya detail ya. Padahal yang nggak detail nggak apa-apa. Ini keluarga Bu Darmasanti gitu ya. Sama Bu Darmasanti. Di sini kemarin ada kurban untuk yang meninggal Pak Ustadz. Ya, itu pemahaman mereka masih masih begitu itu misalnya. Di tempat kami juga masih banyak untuk almarhum-almarhum. Tapi sekali lagi, sebenarnya berkorban itu untuk yang hidup. Jadi ya, sekarang kalau orang meninggal dunia apa sih yang dilakukan gitu kan ya? Nggak bisa. Sedekah aja, pahala jariahnya aja mengalir. Misalnya contoh nih,
Eh, lain halnya ya kalau dia ini meninggalnya sebelumnya udah niat kurban dia. Eh, ini ya, ini hewan kurban saya, nah tolong disembelih di Idul Adha ya. Ya oke, siap. Ternyata dia udah beli hewan kurban, mau disembelih di Idul Adha ya, sebelum Idul Adha dia meninggal dunia gitu ya. Nah, teruskan itu kurban beliau gitu ya, teruskan ya. Ini kurban beliau, dia niat, dia tinggal tinggal menyembelih aja gitu ya. Tapi kalau emang sudah meninggal lama, udah nggak usah diniatkan untuk beliau. Cukup niat kurban, pahala beliau dapat mengalir insya Allah. Oke ya teman semuanya, Barakallahu fiik, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sudah hadir, membersamai, sudah bertanya, sudah berdiskusi, dan sudah istiqomah. Ya, istiqomah, saya doakan Bapak Ibu semua juga istiqomah juga untuk berkorban. Istiqomah juga untuk beribadah. Saya dulu begitu Ustaz, tapi untuk mertua dan ayah saya yang sudah meninggal sekarang sudah tidak. Ya Alhamdulillah. Oke, pasti dapat Bu ya. Pasti dapat. Pasti dapat. Tapi yang kurban itu Ustaz, jadi niatnya apa Ustaz? Masih gimana nih? Di sini kemarin ada kurban untuk yang meninggal Pak Ustaz. Tapi yang korban istri. Saya niatnya gimana? Ini apa ya? Saya dulu begitu Ustaz, satu sapi untuk mertua dan ayah yang sudah meninggal sekarang sudah tidak lagi karena baru paham. Yes, ya, mudah, langsung aja. Untuk ini ayahku pasti dapat. Doa aja loh, doa ya Allah. Kurbanku tahun ini Allah, satu ekor sapi ya Allah. Saya niatkan untuk 7 nama ini ya Allah. Lalu sampaikan juga pahalanya untuk ayah mertuaku, untuk bapakku gitu ya. Berdoa saja, insya Allah Allah ijabah ya. Yang berkorban, ya nggak apa. Misalnya tadi untuk eh, ayahnya udah meninggal gitu ya. Atau gantian gitu ya. Tadi anak, ya udah yang nyembelih kurban ayah ya. Ya Allah, Bismillah ini kurban atas nama istriku ya Allah, juga untuk keluargaku semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya nggak apa-apa ya, gantian aja terus. Ya. Oke, oke teman-temannya. Ya nanti kita tanya lagi kepada kepada yang lebih ahli lagi tentang fikih kurban ya, teman-temannya ya. Yes, terima kasih sudah hadir. Oke, alhamdulillah sekali lagi izin ya teman-teman semuanya. Kita akhiri kajian kita pada pagi hari ini tepat di jam 7. Saya atas nama pribadi, atas nama Rezeki, MR Peduli, MR Bok, atas nama Hadijah MR Rezeki, para pemateri, para pengamal rezeki menyampaikan jazakumullah kasih. Permohonan maaf terhingga kita tutup sama-sama dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekali lagi, saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima Ustaz kasih Terima Ustaz kasih Solihin Ustaz Rizwan Solihin ini hari ilmunya. ini Kalau terima kasih Bu telah Amin. bisa semuanya. Terima dipraktekkan. kasih. Terima kasih Sehat-sehat ya semua. semuanya. Amin. Sehat. Alhamdulillah, Amin. terima kasih semuanya ya. Masya Allah. Assalamualaikum. Makasih Ustaz Solicen. Ya, barakallah Bunda Yen. Masya Allah istiqomah terus ya Bunda Yen ya. Terima kasih. Terima kasih. Alhamdulillah. Tadi ada Bunda Sri dari Jambi mana ya? Bunda Sri dari Jambi tadi mana? Ya, orang Jambi, orang Jambi. Terima Silakan. kasih Allah Ustaz Sri Solihin. Jambi masalahnya. Selamat datang. Bunda Sri Jambi. Pak Ustaz, terima kasih banyak tausiahnya. Saya dari Pekanbaru. Barakallah, Bu Seti. Allah. Terima kasih Pak Ustaz Solihin. Kami dari Jambi. Makanan. Terima kasih Jambi. Saya Solicen. Saya dari Riau. Ya, Jambi, Ridho, terima kasih. Di Allah ya. Ya, kan nanti jatuh perlahan di antara doa dan rasa. Ku tahu engkau dekat, lebih dekat dari segala. Tak terhitung doa yang ku panjatkan dalam sujud malam penuh keheningan. Ku titipkan cintaku, langitkan mimpi padamu yang maha membolak-balikan hati. Dulu ya. Di Baitullah ku temui
Setiap takbir menggetarkan dada, tiap langkah zikir menyatu dalam makna. Aku hanyalah hamba yang hina, namun dipanggil, diberi cahaya cinta. Ya Allah, jika rezeki adalah jalan kembali kepadamu, maka luaskanlah. Jika ujian adalah cara mendekat, maka tabahkanlah. Di Baitullah ku temukan cahaya, magnet rezeki dari langit terbuka. Bukan sekadar harta, tapi tenang jiwa. Itulah keajaiban cinta darinya. Di hadapan Ka'bah ku lupa semua luka, yang tertinggal hanya rahmatnya yang nyata. Ku pasrahkan hidup sepenuhnya, jiwa menuju surga lewat jalannya. Di Baitullah ku temukan segalanya. Menuju rumahmu, ya Allah. Oke, Bapak sekalian, yuk tutup dengan sholawat Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih ya semuanya ya. Bu Haja Usma, Bu Inyorhana, Bu Darmasanti, Bu Laude Ahmad, Pak Laude Ahmad Nur Babau ya, Bu Mei dan semuanya ya. Jin, Terima kasih Ustaz. ya benar. And meeting for all. Ketemu lagi esok ya, insya Allah ya.